Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu rumahnya. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan pahala yang agung darinya dan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan dan mengantarkan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lelah mengejar dunia. Tema ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah sangat penting untuk kita ingat-ingat terus, agar kita semuanya dijauhkan dari fitnah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari fitnah dunia ini dalam banyak hadisnya. Di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah. Setiap umat itu ada sesuatu yang menggodanya. Dan beliau katakan, wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnahnya umatku adalah harta dunia. Sesungguhnya sesuatu yang menggoda umatku adalah harta dunia. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah ketika dunia dibuka lebar di depan kalian,
sebagaimana dunia itu pernah dibuka lebar kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, akhirnya kalian memperebutkan dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian memperebutkan dunia itu. Wa tuhlikakum kama ahlakathum, akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di akhir zaman ini kita melihat dengan mata kepala sendiri betapa dunia ini benar-benar dibuka lebar di hadapan kita. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, coba bandingkan kehidupan orang-orang di zaman ini dengan kehidupan orang-orang di zaman dulu. Rumah yang dimiliki oleh orang biasa di zaman ini itu jauh lebih kuat daripada rumah yang dimiliki oleh orang-orang besar di zaman dahulu, bahkan oleh raja. Orang-orang di zaman dulu, raja pun sulit untuk bisa mengatur hawa di ruangannya. Orang sekarang, orang biasa beli AC bisa mengatur udara yang ada di kamarnya, yang ada di rumahnya. Orang-orang di zaman dulu, raja sekalipun tunggangannya masih hewan. Jalan yang lurus pun, yang rata pun terlihat geronjal-geronjal. Iya, tidak bisa lurus. Orang di zaman ini, orang biasa punya mobil jauh lebih mewah daripada raja-raja di zaman dulu. Coba pakaian kita semuanya saat ini, kalau dibandingkan dengan pakaian orang dulu, jauh perbedaannya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, coba lihat lampu penerang. Raja-raja di zaman dulu tidak bisa seperti ini. Kita orang biasa sekarang bisa melakukannya. Ini contoh yang sangat nyata bahwa dunia di zaman kita ini benar-benar dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir umatnya tergoda dengan dunia itu, dan itulah yang terjadi. Betapa banyak orang-orang di zaman ini yang tidak memikirkan lagi apakah harta yang sampai kepada dia itu harta yang halal ataukah harta yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah mengabarkan hal ini. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Akan datang nanti suatu zaman yang seseorang tidak lagi memikirkan apa yang dia ambil dari harta dunia. Aminal halal amil haram, apakah harta itu harta yang halal ataukah harta itu harta yang haram? Di zaman ini seakan-akan ya hadis ini, yang dimaksud di dalam hadis ini seakan-akan zaman kita ini, jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, banyak orang sudah tidak memikirkan lagi tentang dunianya. Banyak orang yang tidak memikirkan lagi tentang hukum syariat, yang penting dapat uang, yang penting bisa foya-foya, yang penting bisa menikmati harta. Mereka tidak berpikir lagi pekerjaan-pekerjaan yang haram di zaman ini itu pekerjaan-pekerjaan yang banyak mendatangkan uang. Iya, saya mau sebutkan takut banyak yang tersinggung.
Coba lihat sesuatu yang diharamkan sesuai dengan dalil syariat, kemudian kita terapkan dalam kehidupan manusia saat ini, terutama dalam pekerjaan. Nanti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita temukan banyak mendatangkan harta di zaman ini, tapi sebenarnya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diharamkan, sangat menggoda. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman ini manusia sangat membutuhkan pengingat agar mereka dijauhkan dari fitnah dunia. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, memang dunia itu manis, dunia itu terlihat indah, dan itulah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam sebuah sabdanya mengatakan, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Harta ini, harta dunia itu tampak hijau dan dia terasa manis. Orang Arab jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ingin menyampaikan bahwa sesuatu indah, itu mereka sampaikan dengan warna hijau. Kenapa? Ya karena memang di sana itu yang mereka lihat padang pasir. Ketika mereka melihat ada pemandangan yang sangat hijau, mereka itu sangat senang sekali, sangat tertarik sekali. Makanya kalau ada orang dari daerah-daerah negeri yang tandus ketika ke Indonesia, mereka sangat takjub sekali dengan pemandangan hijau yang ada di Indonesia. Dan Rasulullah katakan, dunia itu terlihat hijau dan terasa manis. Makanya sangat menggoda sekali. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Maka barang siapa yang mengambil dunia itu dengan jiwa yang tenang, maka dunia itu akan diberkahi untuk dia. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil dunia itu, mengejar dunia itu dengan ambisi yang tinggi, maka dunia itu tidak akan diberkahi untuknya. Kalladzi ya'kul wa la yashba', seperti orang yang makan tapi dia tidak kenyang-kenyang. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sikapilah dunia dengan sikap yang sesuai syariat Islam. Sikapilah dunia ini dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia, maka kita harus benar-benar tahu hakikat dunia dan benar-benar sadar akan hakikat dunia ini. Kita harus tahu hakikat dunia di mata syariat Islam, di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus benar-benar sadar akan hal ini. Apa hakikat dunia yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah? Yang pertama jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, harta dunia itu sangat sedikit sekali. Harta dunia sebanyak apapun dia, di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit sekali. Apalagi bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat.
Kalau kita terus mengingat bahwa harta dunia itu harta yang sedikit, ini akan menjadikan kita tidak terlalu terfitnah dengan dunia, tidak terlalu tergoda dengan dunia. Apa yang menunjukkan bahwa harta dunia itu harta yang sedikit? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Apa terusannya adik-adik yang hafal Al-Qur'an? Setelah itu apa? Ada yang hafal Al-Qur'an? Yang adik-adik santri-santri pondok. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian terperdaya oleh kesuksesan orang-orang kafir di muka bumi. Jangan sampai kalian terperdaya dengan kesuksesan orang-orang kafir di dunia ini. Kenapa? Allah sebutkan alasannya, mata'un qalil. Dunia itu bekal yang sedikit. Dunia itu bekal yang sedikit. Apa yang mereka dapatkan itu hanya bekal, dan itu pun sedikit. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita sedang ingin melakukan perjalanan jauh, kita bawa bekal tidak? Bawa bekal tidak? Bawa. Tapi apakah seluruh yang ada di rumah kita bawa? Tidak. Yang kita bawa hanya sedikit dari yang kita punya. Itulah mata, itulah bekal. Bekal itu sudah sedikit dan disifati oleh Allah dengan sifat qalil. Bekal ini bekal yang sedikit, berarti dunia itu sangat sedikit sekali. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian terperdaya oleh dunia yang mereka dapatkan. Memang orang-orang terkaya di dunia saat ini nomor 1, 2, 3, 4 siapa? Orang-orang muslim? Tidak. Jangan terperdaya dengan itu. Itu adalah bekal yang sedikit. Itu adalah harta yang sangat sedikit sekali. Tsumma ma'wahum jahannam. Setelah itu mereka dikembalikan ke tempat mereka, yaitu jahannam. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an dunia disifati dengan mata' dan disifati dengan ghurur. Mata'ul ghurur. Dunia itu bekal yang banyak menipu. Dunia itu bekal yang banyak menipu, dan itulah yang ada di dunia ini. Coba kalau kita melihat orang-orang kaya, bukankah kita melihat bahwa orang-orang yang kaya itu bahagia? Kita melihatnya seperti itu, padahal sebenarnya sama saja. Bahkan bisa jadi orang yang kaya itu lebih berat kehidupannya daripada orang yang miskin. Tapi tampaknya seperti itu. Tidak, jemaah. Hati mereka banyak yang kosong, banyak yang hampa. Dan saya sedang membicarakan orang kaya yang jauh dari agama. Orang kaya yang jauh dari agama. Ini untuk membuktikan bahwa dunia itu menipu. Kelihatannya dengan dunia saja kita bisa bahagia. Ternyata tidak demikian. Bukankah ada orang-orang yang kaya yang bunuh diri? Bukankah ada orang-orang yang kaya yang kehidupan rumah tangganya kacau, broken home? Banyak orang-orang yang kaya yang stres. Jamaah, mana kebahagiaan yang karena dunia itu? Kelihatannya dunia membahagiakan, ternyata itu tipuan.
Begitu pula dengan kedudukan. Kelihatannya orang yang punya kedudukan itu nikmat, tapi ternyata tidak. Banyak kekhawatiran ada di hati mereka, banyak ketidaktenangan. Begitu pula makanan. Apalagi di zaman Instagram seperti ini ya. Makanan yang kelihatannya sangat enak sekali, ketika dimakan tidak terlalu. Atau kalau misalnya rasanya enak sekali, di balik itu banyak yang menjadikan atau mendatangkan penyakit. Kelihatannya enak, tapi ternyata tidak demikian. Itulah tipuan dunia. Dunia itu seperti itu. Makanya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Pentingkan kehalalan. Karena dunia ini tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Seandainya dunia ini semuanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebanding dengan satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan ngasih satu teguk minuman kepada satu orang kafir pun. Itu kalau dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebanding dengan satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk itu berapa beratnya? Berapa tebalnya? Berapa sedikitnya satu sayap nyamuk ini? Bukan 2 sayap nyamuk, bukan 4 sayap nyamuk, 1 sayap nyamuk saja. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita bagaimana sedikitnya dunia ini. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai semua kehidupan kita ini kita pertaruhkan untuk dunia yang sangat sedikit ini. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, lihatlah bagaimana negeri akhirat yang sangat luar biasa. Coba bandingkan dengan kenikmatan di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga, dan orang ini orang yang paling rendah derajatnya di surga Allah. Berapa jatah dia dari surga Allah? Siapa yang tahu jamaah? Berapa? 10 kali lipatnya dunia jamaah. 10 kali lipatnya dunia. Siapa ini? Orang yang paling rendah derajatnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini orang yang paling terakhir masuk surga. Dia yang paling terakhir keluar dari neraka. 10 kali lipatnya dunia. Makanya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ingat terus bahwa dunia ini hanya sedikit sekali. Dunia ini adalah waktu untuk berjuang mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak sekali di sana. Jangan terkecoh dengan dunia yang akhirnya menjadikan kita binasa. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang kedua, ingatlah bahwa yang bisa kita nikmati dari dunia ini juga sangat sedikit. Berapapun banyaknya harta seseorang, yang bisa dia nikmati hanya sedikit. Coba kita renungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyabdakan, yaqulul 'abdu mali mali. Seorang hamba, ada seorang hamba yang membangga-banggakan hartanya.
Dia mengatakan, ini hartaku, itu hartaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama lahu min malihi thalath. Padahal yang bisa dia ambil dari hartanya hanyalah 3. Hanyalah 3. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapapun banyaknya harta dia, yang bisa dia manfaatkan, dia bisa nikmati, hanya 3 hal ini. Kata beliau, yang pertama, ma'akala fa'afna. Yang pertama, yang dia makan dan akhirnya habis. Orang kaya dengan orang yang miskin, apakah perbedaan porsi makannya itu besar? Ya sedikit. Bahkan bisa jadi orang yang kayanya dia memperhatikan kesehatannya, akhirnya diet. Yang dia makan semakin sedikit. Yang miskin, dia bisa beli 1 piring nasi, dia tidak memikirkan diet, makanannya lebih banyak. Yang dia makan sedikit. Itu yang dia nikmati dari hartanya. Sebanyak apapun harta dia, sama pakaiannya juga. Berapa sih pakaian yang dia beli? Tidak banyak. Sebanyak apapun pakaiannya, masih jauh lebih sedikit daripada jumlah hartanya. Kemudian yang kedua, aula bisa fa'abla. Yang dia pakai kemudian akhirnya rusak. Itu yang bisa dia manfaatkan. Kalau misalnya dia bisa membeli 100 mobil antik atau 100 mobil mewah, itu pun dia akan susah memakainya. Dalam satu waktu dia hanya bisa pakai 1, yang lainnya nganggur. Dia tidak bisa pakai dalam satu waktu banyak mobil. Yang dia bisa manfaatkan dari hartanya sangatlah sedikit. Kemudian yang ketiga, au a'ta faqtana. Yang ketiga, yang dia kasih ke orang lain, dan itulah yang dia simpan. Yang dia simpan sampai di akhirat nanti. Ini kalau orangnya mukmin ya. Kalau orangnya tidak mukmin, tidak ada simpanan sama sekali. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi dikatakan bahwa dunia tidak sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dari 1 sayap nyamuk ini sudah seluruh dunia ya, itu tidak sebanding dengan 1 sayap nyamuk. Kita dari 1 sayap nyamuk itu berapa persennya? Dari berapa persen itu yang bisa kita nikmati, berapa persen? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Coba bayangkan betapa sedikitnya dunia ini. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jamaah, kita sungguh sangat menyayangkannya. Ada orang-orang yang karena dunia yang sedikit akhirnya bunuh-bunuhan. Jamaah, betapa banyak orang yang memperebutkan harta waris hanya karena kekuasaan. Banyak orang yang akhirnya bunuh-bunuhan. Kasus yang sekarang ramai sampai saat ini belum diputuskan, bunuh-bunuhan karena kedudukan. Padahal dunia itu sangatlah sedikit sekali. Banyak orang yang karena dunia akhirnya bunuh diri. Banyak orang yang karena dunia mencelakakan dirinya. Banyak orang yang karena dunia akhirnya menjual dirinya, menjual kehormatannya. Jamaah, dunia itu sangat sedikit sekali, sangat disayangkan. Padahal sebenarnya dia bisa mendapatkan kenikmatan yang tanpa batas, kenikmatan yang selama-lamanya. Makanya sangat disayangkan sekali. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ingatlah bahwa harta itu, harta dunia
sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta itu sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu sangat hina. Apa dalilnya, Ustaz? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersama para sahabatnya melewati pasar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada bangkai kambing yang ada cacat di telinganya. Kambing itu biasanya telinganya panjang. Itu kalau normal. Kambing ini telinganya kecil, cacat dia. Sudah jadi bangkai, kemudian dia cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampiri bangkai ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentuh atau Rasulullah ambil telinganya yang cacat itu. Beliau pegang telinganya untuk memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa kambing ini cacat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini walaupun hanya 1 dirham? Kata para sahabat beliau, ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bihi. Ya Rasulullah, kami tidak akan mau membayar kambing itu dengan apapun. Untuk apa? Dia sudah jadi bangkai, apalagi ada cacatnya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian ingin kambing ini milik kalian? Apakah kalian senang kalau kambing ini milik kalian? Kata para sahabatnya, wallah law kana hayyan kana aiban fih li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kambing ini hidup, maka kambing ini kambing yang cacat karena telinganya kecil. Bagaimana ketika dia sudah jadi bangkai? Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing ini di mata kalian. Dunia ini lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala melebihi hinanya bangkai ini di mata kalian. Inilah hakikat dunia yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan tertipu dengan dunia. Jangan tergoda dengan dunia. Bekerja dengan baik, tapi tetap perhatikan sisi halal dan haramnya. Kita diperintahkan untuk bekerja, kita diperintahkan untuk mengumpulkan harta, iya, tapi jangan sampai kita tergoda dengan dunia. Akhirnya kita punya ambisi yang kuat sehingga kita tidak memperhatikan halal dan haramnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang keempat, agar kita tidak tergoda dengan dunia, ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar. Kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita tidak bisa terhindar dari kematian. Umur kita terbatas dan umur kita pendek, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in
wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang melampaui umur ini. Sedikit orang yang melampaui umur ini. Kalau antum disuruh milih umur 60 sampai 70 tahun ataukah umur sampai 150 tahun, antum milih yang mana? Jemaah, milih yang panjang atau milih yang pendek? Milih yang panjang atau milih yang pendek? Atau antum bingung? Semakin panjang umur seseorang, maka semakin banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai. Semakin panjang umur dia akan kehilangan istrinya. Teman-teman akrabnya akan banyak meninggalkan dia karena pada mati semua. Anak-anaknya mungkin mati dalam keadaan dia masih hidup. Semakin panjang umur seseorang, semakin banyak penyakitnya, semakin lemah tubuh dia. Ada makanan enak di depannya, dia berpikir panjang untuk memakannya. Dia ingin mendapatkan kesenangan, sudah tidak bisa lagi. Giginya sudah banyak yang tanggal. Itulah dunia, jemaah. Semakin panjang umur kita, kita semakin berat dan sengsara. Dan alhamdulillah kita diberikan umur yang pendek. Dunia ini tempat perjuangan, dunia ini tempat bersabar. Kalau waktu bersabarnya pendek dan waktu menikmati nikmat yang selama-lamanya itu panjang, ini nikmat. Makanya mintalah keberkahan umur. Mintalah keberkahan umur agar umur kita yang pendek tersebut benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa benar-benar mengisinya dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ada bahasa yang sangat dalam di dalam Al-Qur'an. Di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Setelahnya apa? Hatta zurtumul maqabir. Tindakan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta telah melenakan kalian sampai akhirnya kalian menziarahi kuburan-kuburan kalian. Maksudnya sampai kalian mati. Salah satu penafsirannya seperti itu. Jadi manusia kebanyakan mereka terlena dengan dunia, mereka mengejar dunia, tidak sadar ternyata kematian di depannya. Angan-angannya sangat jauh di depan, ternyata 5 meter kemudian dia mati. Banyak manusia yang seperti itu. Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan-kuburan kalian. Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata ziarah, memberikan isyarat bahwa kehidupan dunia ini sebentar. Baik, ziarah itu lama atau sebentar? Lama apa sebentar? Kalau lama namanya bukan ziarah lagi. Kalau misalnya kita berkunjung di rumah teman sampai setahun, apakah namanya ziarah? Enggak ziarah lagi. Ziarah itu sebentar. Ya sejam, 2 jam, ya mungkin sehari, ya bisa dikatakan ziarah. Subhanallah, alam kubur, alam barzah itu dibahasakan dengan ziarah. Allah memilih kata ziarah untuk masa di kuburan. Padahal masa di kuburan itu ribuan tahun, jamaah.
Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun berapa Hijriah? Tahun berapa Hijriah? Tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1444. Sudah 1400 tahun lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam kubur. Itu pun dikatakan oleh Allah ziarah jemaah. Kalau yang ribuan tahun saja dianggap sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang 60 tahun jemaah? Yang 70 tahun? Kehidupan dunia ini sangat sebentar. Coba sekarang yang rambutnya sudah mulai memutih, apakah merasa sudah lama di dunia? Tidak. Tidak terasa sudah umur 30 tahun, tidak terasa sudah umur 40 tahun, tidak terasa sudah punya cucu, tidak terasa di depan mata ada kematian. Di dunia seperti itu, sebentar. Maka jangan sampai tergoda dengan dunia, jangan sampai tertipu dengan dunia. Sebanyak apapun yang bisa kita dapatkan, hanya sebentar kita menikmatinya. Jangan korbankan akhirat kita dengan kehidupan dunia yang sangat sebentar. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, lihatlah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf, di dalam surga itu ada apapun yang diinginkan oleh jiwa, apapun ada. Dan apapun yang disenangi oleh mata. Dan kalian di dalamnya selama-lamanya. Kalian di dalamnya selama-lamanya. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, ulama besar dalam mazhab Hambali, beliau dalam tulisannya pernah mengatakan bahwa satu detik di dunia ini apabila dibandingkan dengan waktu di akhirat nanti, bisa saja satu detik itu berbanding dengan 1 miliar tahun. Iya, dan jelas lebih dari itu. Tapi 1 miliar tahun, sesuatu yang luar biasa, itu 1 detik. Maka jangan sampai ya kita korbankan akhirat kita hanya karena dunia yang sementara ini. Al-Quran telah memberikan bocoran informasi kepada kita tentang betapa sebentarnya kehidupan dunia ini. Di dalam neraka nanti, penduduk neraka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 113. Allah katakan kepada mereka, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian hidup di dunia? Apa jawab mereka? Penduduk neraka mengatakan, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka mengatakan, kami di dunia hanya tinggal sehari atau bahkan di sebagian hari saja. Kami di dunia hanya tinggal sehari atau bahkan kurang dari sehari. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, apakah waktu yang sebentar seperti ini menjadikan kita terlena, kita korbankan akhirat yang selama-lamanya? Ya jangan sampai seperti itu jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih bocoran-bocoran informasi tentang nanti bagaimana. Maka jangan sampai kita sudah dikasih bocoran, kemudian setelah itu kita masih gagal
dalam menjalani ujian-ujian ketika hidup di dunia ini. Baik jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, karena waktu sudah masuk waktu Isya, ya silahkan dikumandangkan adzan. Kemudian setelah itu kita akan sedikit tambah materi setelah adzan. Barakallahu fikum. حي على الفلاح
Baik. Kita teruskan lagi jemaah sekalian rahimanallah. Kita tadi sudah menyinggung 4 poin ya. Yang pertama, mesti ingat tentu bahwa dunia itu sangat sedikit sekali. Poin yang kedua, yang bisa kita nikmati dari dunia juga sangat sedikit sekali. Kemudian yang ketiga, bahwa dunia itu sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Dunia itu sangat sebentar sekali. Taib, yang kelima jemaah sekalian rahimanallah, kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dunia itu akhirnya kita lupakan jemaah. Akhirnya dilupakan. Inilah hakikat dunia seperti itu. Jadi jangan sampai kita tergoda dengan dunia karena kenikmatan-kenikmatan, kesengsaraan-kesengsaraan yang dirasakan oleh manusia di dunia ini akan dilupakan oleh mereka sendiri, apalagi oleh orang lain. Coba lihat ya, ketika kita sudah dewasa dan ketika kecil kita misalnya diperlakukan dengan perlakuan yang berat. Kehidupan kita ketika masih remaja misalnya, kehidupan yang berat. Kemudian kita menjadi tua. Angan-angan atau ingatan-ingatan kita di masa lalu itu banyak yang kita lupakan. Banyak yang kita lupakan. Yang kita ingat hanya sebagian kecilnya saja, baik itu berupa kenikmatan ataupun kesengsaraan. Coba ingat-ingat saja sekarang masa lalu kita, berapa persen yang bisa kita ingat? Kenikmatannya berapa persen yang kita ingat? Kesengsaraannya berapa persen yang kita ingat? Dunia seperti itu. Orangnya sendiri, pelakunya sendiri saja melupakannya, apalagi orang lain. Makanya jangan sampai kita tergoda dengan dunia ini. Kalaupun misalnya kita menjadi orang terkaya di dunia, berapa tahun nama kita akan diingat oleh orang? Kalau misalnya kita menjadi penguasa di dunia nomor 1, berapa tahun orang akan ingat kita? Coba siapa yang masih ingat raja yang hidup di zamannya Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Imam Syafi'inya dia kenal, rajanya malah nggak dia kenal. Coba saudagar terkaya di zamannya Imam Syafi'i siapa? Orang yang paling menikmati kehidupannya di zaman Imam Syafi'i siapa? Nah, sudah dilupakan oleh manusia. Di akhirat nanti juga seperti itu. Apalagi di akhirat zamannya sudah semakin jauh. Bahkan ada hadis yang sangat menakjubkan. Nantinya di hari kiamat Allah akan datangkan ahli neraka yang ketika di dunia dia menjadi orang yang paling merasakan kenikmatan. Tidak ada yang lebih nikmat hidupnya daripada orang ini. Dicelupkan ke neraka sekali celupan. Setelah itu Allah tanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Pernahkah engkau melihat keindahan? Orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Rabbku tidak pernah. Sudah hilang semua ingatannya. Sebaliknya Allah datangkan ahli surga yang ketika di dunia dia menjadi orang paling sengsara, dicelupkan ke surga sekali celupan. Kemudian ditanya, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan? Pernahkah engkau melihat keburukan di depan?
Orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Rabbku tidak pernah. Sudah lupa semuanya. Makanya sesuatu yang nantinya kita lupakan sendiri, apalagi orang lain, jangan sampai menjadikan kita celaka. Jangan sampai membinasakan kita. Jangan tergoda dengan dunia, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bekerja dengan baik sesuai syariat Islam, jelas halalnya, dan gunakan dunia yang sudah sampai kepada kita untuk kebaikan. Seperti itulah kita bisa selamat dari fitnah dunia. Kemudian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ingatlah bahwa jatah dunia untuk kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita ini sudah dibagi-bagi jatah dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah nikmat dunia yang akan kita rasakan di dunia ini dalam kehidupan kita itu sudah ditakar oleh Allah dengan sangat detail, dengan sangat rinci. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa menambah sedikit pun kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah telah tentukan untuk kita. Kalau misalnya kita memang ditakdirkan oleh Allah miskin, misalnya apapun yang kita lakukan, kita merampok, kita melakukan riba, kita mencuri, kita korupsi, tidak akan menambah jatah rizki kita sepeser pun. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tergoda dengan dunia. Kalau misalnya sebaliknya Allah takdirkan kita menjadi kaya, walaupun kita benar-benar sangat hati-hati dalam menerima harta dari orang lain, kita tetap menjadi orang kaya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sering kali kita melihat ada orang banting tulang cari uang. Dalam 24 jam mungkin dia istirahat cuma 4 jam atau 3 jam. Kehidupannya biasa-biasa saja. Padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga. Ada yang sebaliknya, kehidupannya santai-santai, kerjanya sebentar-sebentar, ringan-ringan. Tapi karena dia ditakdirkan oleh Allah kaya, ada saja harta yang sampai kepada dia. Allah katakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah lah yang menjadikan kalian berbeda-beda rizkinya. Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamilah yang membagi-bagi kehidupan kalian di dunia ini. Kami yang bagi-bagi harta itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sadarlah akan hakikat ini, agar kehidupan kita benar-benar lurus. Kita tidak takut menjadi miskin karena berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali jamaah, syaitan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan agar kita melakukan kemaksiatan. Allah sudah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dan dia memerintahkan kepada kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji agar kalian terhindar dari kefakiran itu. Syaitan seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kasih solusi kepada dia dalam kehidupannya.
dan Allah kasih rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk kalian ampunan dan karunia. Kita percaya setan ataukah percaya kepada Allah? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Jangan kita terkecoh dengan godaan-godaan syaitan, akhirnya kita menjadi binasa dengan dunia. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang terakhir, ingatlah bahwa dunia itu walaupun kita dapatkan, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Ya. Dunia itu walaupun kita mendapatkannya, maka kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya, dari mana kau dapatkan 1 rupiah ini? Dan untuk apa engkau gunakan 1 rupiah ini? 1 rupiah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan yang lebih dari itu? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang semua kenikmatan yang kalian dapatkan. Makanya kalau kita melihat orang kaya ya, dan kita tidak bisa sekaya dia, lihatlah bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan kekayaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau bisa beradaptasi dengan dirinya, mengetahui situasi dan kondisinya dia seperti itu ya, dan dia melihat sisi-sisi ini, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun keadaannya. Baik jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari fitnah dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita bisa bertahan dari fitnah dunia, bisa bertahan untuk berjalan lurus di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan nantinya dibersamakan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin di syurga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.